Sebagai bentuk transparansi, KPU membuka akses kepada seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk dapat melihat hasil perolehan suara berdasarkan formulir C hasil dan hasil konversi data oleh Sirekap melalui portal pemilu2024.kpu.go.id. Data hasil perolehan suara ditampilkan dalam bentuk infografis berupa diagram lingkaran dan diagram batang, serta tabel yang berisi rincian data. Masyarakat dapat mengawasi dan meneliti data setiap TPS sehingga dapat memberikan masukan yang akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari akuntabilitas KPU. Justru karena Sirekap dibuka, maka masukan masyarakat dapat mengalir sungguh luar biasa. Formulir C hasil yang didokumentasikan dan dicatat dalam Sirekap menjadi data otentik terhadap proses yang terjadi di TPS yang harus dijaga dan dimiliki oleh KPU sebagai penyelenggara. Untuk mencegah upaya gangguan, KPU bersama gugus tugas keamanan siber melakukan mitigasi dan optimalisasi keamanan data dan informasi. Sirekap juga telah melalui proses asesmen oleh lembaga yang berwenang. Data pada formulir C hasil yang dikumpulkan oleh Sirekap merupakan data publik yang tidak memiliki kerahasiaan ataupun data pribadi di dalamnya, sehingga publik dapat akses, dapat lihat, dapat catat, bahkan mengumpulkan data tersebut bisa di-save untuk melakukan pengecekan terhadap proses yang terjadi di TPS. Proses unggah formulir C hasil oleh KPPS yang berjumlah 1,6 juta orang. 1,6 juta orang, manajerialnya luar biasa juga, yang secara bersamaan dengan aktivitas publik dari dalam maupun luar negeri yang ingin melihat data hasil pemilu. Maka diperlukan distribusi akses terhadap portal publikasi pemilu 2024.kpu.go.id yang berada di seluruh belahan dunia untuk mempercepat akses publik terhadap portal tersebut. Seluruh data Sirekap diproses dan disimpan dalam pusat data yang berada di Indonesia sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gangguan terhadap sistem Sirekap terjadi mulai tanggal 14 Februari 2024 yang angkanya meninggi, dan salah satunya adalah gangguan DDoS, Distributed Denial of Service. KPU bersama tim gugus tugas cyber terus melakukan upaya-upaya penanganan terhadap gangguan tersebut bahkan sampai hari ini. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil melalui sistem informasi kepemiluan yang dapat diakses oleh publik secara mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Alhamdulillah tidak ada isu keterlambatan teman-teman untuk akses Sirekap, sekaligus untuk save C1 plano dalam bentuk image. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta dalam mengawal hasil pemilu. Ini jadwal kegiatan tahapan rekapitulasi Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Sekali lagi, Sirekap adalah alat bantu. Kami berikhtiar ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat, termasuk untuk menjaga keamanan sibernya. Bapak Ibu, dari sisi yang ada, ketentuan yang ada, maka jadwal kegiatan tahapan inilah yang juga harus di watch out, dilihat secara bersama-sama, karena inilah hasil resmi dari penghitungan dan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh PPK, PPLN, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, dan nanti KPU Republik Indonesia. Kegiatan penerimaan dari tingkat bawahnya sudah dilakukan dan saat ini sedang terjadi rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi 15 Februari sampai dengan tanggal 22 Februari di PPLN, Kecamatan 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret, di Kabupaten Kota 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret,
provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret, nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Akhirnya kami akan mengumumkan rekapitulasi di tingkat nasional tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret. Bapak Ibu, inilah jadwal kegiatan tahapan manual rekapitulasi yang merupakan hasil resmi berdasarkan lampiran 1 PKPU nomor 5 tahun 2024. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan dari sisi Divisi Data dan Informasi. Saya kembalikan kepada Mas Ketua.